Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri santriwati Pondok Pesantren Darul Bihar SMK Perikanan dan Kelautan yang kami hormati. Sebelumnya mari kita baca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada guru-guru kita yang telah mendahului kita, kepada kedua orang tua kita, dan yang lebih khusus kepada pengarang kitab Jawahirul Kalam ala hadiniyah wa jami'i niyatus sholihah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Qala munafir qala mu'allifu rahimahullah wa ana fa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Soal kaifal i'tiqadu bi ilmillahi ta'ala. Soal kaifal i'tiqadu bi qudratillahi ta'ala. Kaifa itu bagaimana al-i'tiqadu meyakini bi qudratillahi ta'ala, dengan sifat kudrahnya Allah Ta'ala, kudrah kuasa. Jawab adapun tata cara atau caranya kita meyakini atas sifat Allah, kudrahnya Allah adalah anak kita harus meyakini Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mausufun punya sifat kudrah, lawan sifat kudrah, wa annahu, sesungguhnya Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu qadirun, itu kuasa. Soal kaifa bagaimana i'tiqadu meyakini iradatillahi ta'ala, dengan sifat iradahnya Allah. Iradah adalah berkehendak, kudrah berkuasa. Contohnya kalau iradah Allah akan menjadikan kamu nanti orang yang kaya, itu berarti iradah. Setelah nanti kamu kaya beberapa tahun lagi, terus kemudian kamu jadi kaya, itu disebut kudrah Allah, kekuasaan Allah. Jadi sebelum terjadi ya seperti ini, sebelum adanya kejadian, itu iradah, keinginan, atau kalau kita bahasa kita adalah sebagai siswa cita-cita kan belum terjadi, tapi punya keinginan. Jawab wa anak takidah. Wa adapun caranya kita meyakini bahwa Allah itu bersifat iradah. Anak takidah, kita harus meyakini Allah, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mausufun, itu punya sifat iradah, dengan sifat iradah. Allah punya kehendak. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu muridun, itu yang maha menghendaki. La yaqa'u, tidak akan pernah terjadi syai'un, sesuatu atas bumi atau di langit atau di semua penjuru alam ini, tidak akan terjadi illa bi iradatihi, kecuali dengan adanya kehendaknya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi sesuatu. Sampai walaupun ngeden-ngeden, mau berusaha sampai ngeden-ngeden, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Fa'ayu syai'in, maka apapun arodah yang telah menghendakihu pada syai',
siapa yang menghendaki Allah kana maka wujud sesuatu yang tadi. Wa ayyu syai'in, dan mana-mana sesuatu lam yurid yang Allah tidak menghendakinya fa innahu, maka sesuatu tadi la yumkinu, maka tidak akan mungkin ayyakuna wujud apa sesuatu tadi. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan isinya ini adalah atas iradah, baik syar, baik khair, baik kebajikan atau kejelekan, semua atas iradah Allah. Begitu ya. Dan semua atas kekuasaan Allah. Soal kaifal i'tiqadu bisamillahi ta'ala, bagaimana kita meyakini atas sifat mendengarnya Allah Ta'ala. Allah mendengar. Ada kata-kata Allah punya sifat mendengar. Kita sebagai orang awam, manusia yang tidak pernah melihat siapa itu Allah, wujudnya Allah bagaimana, tentunya kita mempunyai tanda tanya. Kita tidak pernah tahu. Bagaimana kita meyakini? Di sini langsung disingkat aja. Wah, jawab wa anna taqidah. Caranya adalah kita harus meyakini Allah, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala mausufun itu punya sifat bisam'i dengan sifat sama. Wa nahu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yasma'u itu mendengar kulla syai'in segala sesuatu, sirron kana baik rahasia, au jahron atau terang. Dan sesuatu itu adalah sifatnya rahasia atau terang. Semuanya Allah mengetahui, Allah mendengarnya. Lakin nasam'ahu, tapi jangan sampai terus kita bayangkan bahwa pendengaran Allah itu sama dengan kita. Jangan sampai. Lakin nasam'ahu, tapi pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kasam'ina, itu tidak sama seperti pendengaran. Fa inna sam'ana, karena sesungguhnya pendengaran kita biwasitatil udhun, itu dengan perantaraan kuping. Wasam'ahu, dan pendengaran Allah laisa biwasitati syai'in, itu tidak melalui perantaraan sesuatu. Bagaimana? Ya wes gitu aja. Pokoknya kita meyakini bahwasanya Allah itu mempunyai sifat mendengar, dan mendengarnya Allah itu tidak sama dengan mendengarnya kita. Itu aja. Tidak boleh kita bayangkan, kita wujudkan seperti hanya kita. Oh berarti mendengarnya pakai telinga. Oh jangan. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifal i'tiqadu, soal kaifal i'tiqadu bi basarillahi ta'ala. Kaifa iku kaya apa? Bagaimana caranya al-i'tiqadu meyakini bi basarillahi ta'ala dengan sifat melihatnya Allah Ta'ala? Jawab, wa utawi caranya meyakini bahwasanya Allah mempunyai sifat basar adalah anak taqidah. Kita harus meyakini seyakin-yakinnya Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala mausufun itu dengan sifat bil basari, dengan sifat melihat. Wa annahu, dan sungguhnya Allah bi kulli syai'in basir, dengan segala sesuatu, basirun itu mengetahui, melihat. Yubsirul asya'a hatta namlatah as-sauda'a,
Allah bisa melihat segala sesuatu hingga semut yang hitam fil lailatul dzulma'a pada malam hari yang gelap gulita. Itu Allah melihat. Wa asgharu min dalika, dan lebih kecil min dalika daripada semut. Terus kemudian bagaimana kita cara membuktikannya? Buktinya kita semua ini di dunia, kebutuhan kita, hajat kita, semuanya itu atas apa? Atas penglihatan Allah, atas pantauan Allah. Buktinya semua ini akan teratur dan seterusnya akan menjadi teratur. Semua keteraturan alam ini membuktikan bahwa ada pengawasan Tuhan. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. La yakhfa am basarihi syai'un. Tidak ada yang samar dari penglihatan Allah syai'un segala sesuatu. Fi dhahiril ardi. Di dalam dohirnya bumi. Wa batiniha, dan batinnya bumi. Baik itu di dalam bumi, di dalam perut bumi, atau di permukaan bumi. Semuanya tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Fa fawqas sama'i, dan di atas langit juga demikian. Wa ma dunamhuma, dan selain bumi dan langit. Lakinna basaru, tetapi penglihatan Allah Subhanahu wa taala laisa kabasarina, tidak seperti penglihatan kita. Fa inna basarana, karena sesungguhnya penglihatan kita yakunu biwasitati aini, penglihatan kita ada dengan perantaraan mata. Wa basaruhu, adapun penglihatan Tuhan Subhanahu maha suci Allah laisa biwasitati syai'in, tanpa perantara sesuatu. Tapi yo wis ngono. Ya wis ngono wis, pokoknya ngono itu tidak bisa kita teruskan. Kenapa? Kalau kita teruskan akan menjadi tatsim. Apa itu tatsim? Tatsim itu adalah menganggap Tuhan itu sebagai jisim, bentuk seperti hanya manusia. Dan itu muhal bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa muhal? Karena sama dengan makhluknya. Ciri khas daripada Tuhan itu satu, harus tidak sama dengan makhluk. Kalau sama berarti bukan Tuhan. Gitu. Soal kaifal i'tiqadu bi kalamillahi ta'ala. Kaifa hale kaya apa? Bagaimana caranya al-i'tiqadu meyakini bi kalamillahi subhanahu wa ta'ala, dengan sifat kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu juga bersabda. Jawab wa anna taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala mausufun, itu punya sifat bil kalami, dengan sifat kalam. Wa anna kalamahu, dan sesungguhnya kalamnya Allah la yusbihu, itu tidak menyerupai kalamana, pada kalam kita manusia ini, makhluk ini. Kenapa demikian? Fa inna kalamana, karena sesungguhnya kalam kita, ucapan kita, makhlukun fina, itu tercipta di dalam kita.
dalam diri kita. Dan kalam kita wabi wasitoti alatin. Kalam kita, ucapan kita melalui alat perantara. Apa? Min famin. Nyatanya mulut, walisanin dan lesan, wasyafataini dan dua bibir, wa kalamahu dan sesungguhnya kalamnya Allah Subhanahu wa taala laisa kada, tidak kayak demikian. Kenapa? Yes, kita kembali pada pakemnya adalah al-khaliq mukhalafatun bil hawa gitu. Jadi semua yang terlintas pada kita, yang kita pikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, baik itu iradah, qadrah. Iradahmu, Allah punya kehendak. Allah apa kehendaknya dari dalam hati? Ya tidak. Apakah Allah itu kalau iradahnya punya perencanaan secara matang? Ditulis macam-macam. Dan tidak demi tidak. Jadi iradahnya Allah semua adalah ya iradah. Dan segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah atas iradahnya Allah, atas kehendak Allah. Kalau tidak Allah iradah, kalau tidak Allah izinkan, tidak akan wujud. Kalau wujud bagaimana? Kalau wujud ya berarti akhirnya akan menimbulkan fiksi, ada menimbulkan pembanding daripada Tuhan, syirkah, persekutuan bagi. Berarti di alam raya ini ada penguasa lain selain Allah, dan itu muhanya. Kenapa? Muhanya sudah dibuktikan dengan adanya alam raya ini masih utuh, tidak hancur. Itu secara logika. Itu seterusnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Sudah. Boleh. Ada apa tanya? Ada. Kompon. HP ini. Intinya nggak. Allah itu katanya ahad satu, ya. Tapi bagaimana dengan Allah ada di mana-mana? Alhamdulillah, Allah itu satu. Dan bagaimana dengan kata-kata Allah ada di mana? Ada Allah alal arsistawa. Itu di Al-Quran. Ada kata-kata yadullah fawqa aydihim. Ada kata-kata Allah itu lebih dekat denganmu, lebih daripada urat nadi, urat leher. Ada demikian. Artinya dalam mengartikan ini semuanya kita harus pelajari dulu apa ilmu majaz dan ilmu hakikat. Ilmu majaz dan ilmu hakikat. Dan itu semua kalau kita bahas pada masalah itu ya, karena itu sudah ada di Al-Quran, itu betul memang ayatnya demikian. Allah alal arsyistawa, Allah di atas aras. Artinya yes, pokoknya punya arti demikian, terjemahnya juga demikian, tapi pengertiannya tidak usah kita teruskan. Karena apa? Karena ketika kita teruskan Allah itu di atas sudah
itu sudah menghancurkan teori ketuhanan yang kita bahas mulai kemarin. Apa saja? Itu di antaranya Tuhan tidak butuh kepada makhluk. Tuhan lebih besar daripada makhluk. Begitu. Tuhan harus lebih kuat daripada kita. Kalau Tuhan itu kita itu al arsistawa itu kita artikan secara gamblang, secara langsung memutuskan bahwa Allah itu duduk di atas aras. Berarti Allah itu lebih kecil daripada aras. Karena apa? Perkara yang diduduki itu bisa menampung, bisa memikul terhadap perkara yang menduduki. Itu. Makanya ada dua ulama yang golongan dua ulama. Satu ulama salaf dan kedua ulama kholaf yang kemarin kita bahas. Kalau ulama salaf itu tidak mentakwil pengertian Allah ala astistawa dengan takwilan macam-macam. Yes. Kalau ulama salaf langsung situ artinya Allah berada di atas aras, itu aja. Tetapi tidak diteruskan. Kaifiyahnya, bagaimananya tata caranya Allah itu duduk atau bagaimananya kita bayangkan tidak diteruskan kalau ulama salah. Lah, kalau ulama kholaf itu ditakwil. Sebenarnya ini sama benar. Ditakwil gimana? Allah ala asistawa, Allah berada di atas aras, artinya Allah itu mengatur aras. Nah, kata-kata mengatur kayak di sini Bapak Kepsek SMK Perikanan dan Kelautan ini ada yang menguasai, yang mengatur SMK. Loh, apakah Bapak Kepsek ini begini di SMK? Dilanya tidak. Tapi menguasainya secara kekuatan awal, hubungan secara batinnya gitu. Itu. Jadi kalau ulama kholaf mentakwilnya. Kenapa ulama kholaf mentakwil demikian? Karena belakangan kan kalau ulama salaf itu kan hidupnya sebelum 200 Hijriah. Nah, ulama kholaf setelah itu. Ulama kholaf itu mentakwil demikian takut nanti umat ini akan mentajsim, menganggap Tuhan itu sebagai jisim, dan itu muhal. Makanya ayat itu ditafsiri sebagai demikian pengertian. Kemudian ada lagi. Sampun. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmatika bijami imamidik pinhal. Allahumma sholli wa sallim. Subhana rabbika. Allahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.